42. Clara wanita simpanan. Anita bersorak dalam hati. Dia sungguh senang mendengar ucapan Bram. Akhirnya rencananya berhasil. Sesuatu yang dia masukkan ke minuman Bram tadi rupanya sudah mulai bereaksi. Anita mengangguk dengan cepat. Dia menarik kepala Bram agar dapat menjangkau bibir Bram. Bram tentu saja dengan sigap menyambut perlakuan Anita. Dia mencium rakus Anita. Gairah benar-benar telah menyelimuti dirinya. Bram dia bersiap melakukan itu akibat obat itu. Dan terjadilah bercocok tanam yang sungguh lama. Sampai Anita tak tahan. Kamu masih belum pernah melakukannya, Anita? Tanya Bram tak percaya. Anita mengangguk seraya mengernyit merasakan. Bram terdiam untuk sesaat. Dia tak menyangka Anita masih menjaga kegadisannya bahkan yang Bram tahu dunia modeling amatlah bebas. Anita sudah merasa kelelahan. Apa yang kamu masukkan ke minumanku, Anita? Tanya Bram dengan napas yang masih memburu akibat kelelahan. Anita masih mengatur napasnya. Dia tak melihat Bram sama sekali. Obat itu, ucap Anita jujur. Bram membulatkan matanya. Dia terperanjat dan menatap nyalang Anita yang masih terkapar lemah di tempat tidur. Apa kamu gila? Berapa banyak yang kamu masukkan? Pantas aku terus saja bergairah. Ucap Bram terkejut. Bram sudah merasa ada yang tak beres dengan gairahnya. Dia tak pernah merasakan sebergairah itu. Bahkan Clara yang membuatnya selalu bergairah pun dia tak sampai seperti tadi. Hanya sedikit. Ucap Anita tersenyum. Bram mengusap wajahnya kasar. Jangan melakukan hal gila itu lagi, Anita. Geram, Bram. Aku takkan melakukannya jika kamu tak menolakku kemarin malam. Ucap Anita tanpa merasa bersalah. Tapi kamu tak perlu melakukan hal gila seperti itu. Kamu bisa mengatakannya padaku. Jangan diam-diam melakukan semua itu. Tegas Bram, apa jika aku mengatakannya? Kamu akan memenuhi keinginanku. Aku rasa tidak. Ucap Anita. Bram mengerutkan dahinya. Aku tahu. Ada hal yang kamu sembunyikan dariku. Entah apa itu. Tapi aku akan mencari tahunya. Tegas Anita. Bram mengepalkan tangannya. Jangan lagi melakukan hal gila seperti tadi. Karena aku tak pernah mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Jika sampai kesehatan reproduksiku terganggu, kamu akan mendapatkan akibatnya. Tegas Bram, kamu egois. Bram. Kamu tak pernah bisa bicara baik-baik denganku. Kesal Anita. Aku rasa, takkan ada yang akan bisa bicara baik-baik dengan orang yang sudah menjebaknya. Ucap Bram. Anita bangun. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap Bram. Apa maksudmu? Siapa yang menjebakmu? Kamu suamiku. Bukankah itu wajar? Ucap Anita tak habis pikir. Anita tak terima Bram bicara seperti itu. Seakan dia seorang penjahat yang menjebak korbannya. Dia melakukannya pada Bram, suaminya sendiri. Apa yang salah? Pikir Anita. Bram mencengkram tangan Anita. Kekuatannya kembali setelah sebelumnya dia merasa lelah akibat percintaan panasnya dengan Anita. Kamu menjebakku, Anita. Jangan merasa tak berdosa seperti itu. Kamu menjijikan. Geram Bram dan menghempaskan tangan Anita. Plak. Anita melayangkan tamparan di pipi Bram. Bram benar-benar keterlaluan menghina dirinya. Tak ada istri yang menjijikan karena meminta haknya pada suaminya. Hal itu wajar dilakukan oleh pasangan suami istri. Mungkin cara Anita memang keterlaluan. Tetapi dia melakukan semua itu karena sakit hati Bram menolaknya kemarin malam. Bram bahkan memakinya untuk kesalahan yang tak sengaja dia lakukan, yaitu menabrak tubuh Bram sehingga keduanya tersungkur ke atas tempat tidur. Lancang sekali. Kenapa kamu menamparku? Geram Bram mencengkram kuat tangan Anita. Anita meringis kesakitan. Dia mencoba melepaskan tangan Bram tetapi Bram tak bergeming. Tenaganya benar-benar kuat. Kamu keterlaluan, Bram. Aku istrimu. Kenapa kamu memperlakukanku dengan kasar? Teriak Anita. Bram mencengkram tangan Anita semakin kuat. Dia menatap tajam mata Anita. Jangan melewati batasanmu. Tegas Bram dan meninggalkan Anita menuju kamar mandi. Keterlaluan.
teriak Anita. Anita benar-benar kesal pada Bram. Bukannya bersikap manis setelah bercinta. Bram justru bersikap kasar padanya. Anita kesal. Baru menjadi pengantin baru saja Bram sudah berani berbuat kasar padanya. Bagaimana jika Anita hidup lebih lama dengan Bram? Anita tak habis pikir. Ternyata Bram adalah orang yang temperamen. Bram mudah sekali marah dan bersikap kasar. Di dalam kamar mandi, Bram membersihkan tubuhnya. Dadanya kembang kempis menahan amarah. Dia keterlaluan sekali. Wanita macam apa yang aku nikahi? Dia bahkan sudah tak waras. Geram Bram. Bram kecewa pada Anita. Memang benar apa yang dia lakukan tadi. Bersama Anita sudah sewajarnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun, Bram tak ingin melakukannya dengan cara gila seperti itu. Sebetulnya, dia sendiri merasa tak bergairah melihat Anita. Jika bukan karena obat itu yang Anita berikan, Bram takkan mungkin menyentuh Anita malam ini. Tetapi bagaimanapun semua itu sudah terjadi. Bram teringat bahwa Anita memberikan kegadisannya padanya. Sebelumnya, dia berpikir Anita sudah terbiasa melakukan hubungan seperti itu sebelum dengannya. Bram tahu betul, pergaulan di dunia modeling amatlah bebas. Namun, nyatanya Anita mampu menjaga kehormatannya. Bram membilas tubuhnya begitu amarahnya sudah mulai mereda. Dia kembali ke kamar dan melihat Anita yang tengah duduk dengan tubuhnya yang terbalut selimut seraya memegang area sensitifnya di luar selimut. Bagian itu Anita masih merasakan sakit akibat percintaannya dengan Bram. Bram yang melihat itu hanya diam saja. Dia tak peduli sama sekali. Bram semakin tak respek begitu tahu bahwa Anita sudah menjebaknya. Dengan terlatih Anita pergi ke kamar mandi. Miliknya terasa seperti telah disayat. Benar-benar luar biasa. Anita menyiapkan air hangat di dalam batub. Dia masuk ke batub dan merendam tubuhnya. Mata Anita memerah teringat ucapan kasar Bram tadi. Malam pertama macam apa ini? Bram bahkan tak peduli dengan apa yang aku rasakan, padahal sudah jelas dia begitu menikmati tubuhku tadi. Gumam Anita. Anita merasa sedih. Jelas saja, malam pertama yang dia impikan dengan indah. Pengalaman pertama dalam hidupnya dalam melakukan itu yang selalu terbayang manis di pikirannya. Kenyataannya justru mengenaskan. Bram seakan menikmatinya lalu membuangnya setelah. Bram puas. Sakit sekali rasanya diperlakukan seperti itu oleh Bram. Di sisi lain. Bram keluar dari kamar. Dia masih memakai bathrobe mandinya. Dia pergi menuju lantai paling atas di kediamannya. Dia memasuki sebuah minibar, di mana di sana juga ada beberapa meja biliar. Bram duduk di kursi depan bar. Dia menuangkan minuman ke dalam gelas dan menenggaknya. Bram mengambil ponselnya. Dia menghubungi nomor Clara. Dan tak lama Clara menjawab panggilannya. "Kamu sedang apa?" tanya Bram. "Aku sedang berbaring," ucap Clara. "Benarkah?" "Bersama siapa?" tanya Bram. "Apa maksud pertanyaanmu?" "Tentu saja aku sendirian," ucap Clara. Bram terkekeh mendengar ocehan Clara. "Aku merindukanmu." "Clara," ucap Bram. "Apa?" Clara tampak terkejut mendengar ucapan Bram. Dia ingin memastikan bahwa apa yang dia dengar tidaklah salah lagi. "Ya, aku merindukanmu," ucap Bram. Clara terdiam. Dia mematikan telepon itu dan Bram hanya tersenyum. Bram kembali menuangkan minuman ke dalam gelasnya dan kembali menenggaknya. Di apartemen Clara. Clara menutup wajahnya dengan bantal. Dia tersenyum teringat kata rindu yang Bram ucapkan tadi. "Astaga, Bram." Gumam Clara tak percaya semua itu. Dan herannya, dia justru merasa senang. Hatinya seolah berbunga-bunga layaknya orang yang tengah kasmaran, bersambung.